warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lovebird Mania, jumpa lagi bersama saya Sopan PLC. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan banyak rezeki, lancar usahanya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu teman-teman vitamin murah yang bisa digunakan untuk lovebird. Jadi saat ini kan musim hujan sudah datang nih teman-teman. Pastinya di antara teman-teman banyak yang mengalami atau melihat kondisi burungnya mengalami penurunan kesehatannya ya. Jadi mungkin teman-teman melihat burungnya yang ada di kandang itu lesu atau biasanya penyakiam di dalam sangkar atau menyembunyikan kepalanya di antara sayapnya. Nah, kondisi seperti itu menunjukkan bahwa kondisi burung teman-teman itu kurang sehat. Nah, mungkin dari teman-teman juga bingung ya, atau belum tahu nih vitamin apa yang harus diberikan untuk lovebird kesayangan teman-teman. Dan pada video ini saya akan memberitahukan pada teman-teman itu vitamin murah teman-teman. Harganya itu cukup 1.500 di tempat saya ya. Mungkin di teman-teman ya mungkin nggak jauh beda antara 1.500 sampai dengan 2.000. Jadi gini teman-teman, vitamin ini sebenarnya bukan vitamin untuk lovebird atau khusus untuk lovebird, tetapi vitamin ini bisa digunakan untuk lovebird dengan dosis atau aturan pakai yang sedikit berkurang daripada dosis yang dianjurkan. Jadi vitamin ini adalah Vitacik teman-teman namanya. Jadi ini teman-teman. Nah, vitamin ini sudah saya pakai ya. Ini vitamin ini rutin saya pakai untuk kesehatan burung saya. Nah, ini bungkusnya udah habis ya, tinggal dikit lagi. Nah, Vitacik ini bisa teman-teman dapatkan itu di toko burung ataupun toko ayam nih ada. Kemudian vitamin atau kandungan yang ada di dalam vitamin ini cukup lengkap teman-teman, yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K ya, dan masih banyak lagi. Dan ini vitamin ini tuh juga baik untuk kesehatan lovebird, atau vitamin ini juga banyak terkandung pada vitamin-vitamin yang memang khusus untuk lovebird teman-teman. Nah, indikasi dari vitamin ini adalah mencegah kekurangan vitamin atau mengatasi stres ya kan, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Nah, vitamin ini bisa digunakan untuk lovebird kesayangan kita teman-teman. Di sini kan ada anjuran pakai ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih aturan pakai untuk umur 0 sampai 2 minggu itu pemberiannya setiap hari itu 5 gram. Jadi 5 gram itu bungkus ini tuh isinya 5 gram teman-teman. Jadi berat bersih dari vitamin ini tuh isinya 5 gram. Jadi untuk satu saset ini itu kalau untuk anak ayam usia 0 sampai 2 minggu itu aturan pakainya itu 7 liter air minum. Kemudian untuk usia 3 sampai 4 minggu untuk ayam itu setiap hari diberikan, dan satu saset ini atau 5 gram itu dicampur dengan air 12 liter. Tetapi untuk 5 minggu atau dewasa itu diberikan setiap ada gangguan saja, dan untuk satu saset itu 7 liter air minum. Nah, karena vitamin ini untuk ayam dan kita pakai untuk lovebird, jadi dosisnya kita kurangi teman-teman. Jadi karena ukuran dari si lovebird ini kan kecil, jadi kita pakai dosis yang sama seperti anak ayam umur 0 sampai 2 minggu, yaitu 5 gram dengan campuran air itu 7 liter air minum teman-teman. Nah, untuk pemakaiannya itu kita tuangkan saja vitamin ini secukupnya
di dalam botol ya teman-teman, kemudian kita campur air minum. Jadi untuk awal mungkin teman-teman harus mencoba dengan dosis yang kecil dulu, dosis yang sedikit dulu, jangan terlalu banyak. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dosisnya dengan kebutuhan burung lovebird teman-teman. Nah, cara pakainya itu seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk cara pakainya itu kita pakai secukupnya aja atau sedikit dulu teman-teman. Jadi Vitacik ini atau vitamin ini kita tuangkan di dalam botol dulu ya. Jadi ini botol ini kan ukuran sekitar 650 ml nih atau 630 ya biasanya. Botol seperti ini itu ukurannya 600 ml. Jadi kita tuangkan aja secukupnya ya. Nah, saya biasanya sih kalau satu saset ini saya pakai itu selama seminggu atau 7 hari, mungkin lebih ya. Itu kalau saya pakai setiap hari karena untuk menjaganya itu, untuk menjaga daya tahan tubuh lovebird itu yang penting kelihatan kuning aja, jangan terlalu pekat. Nah, setelah itu kita campur ya. Kita campurkan dengan air minum itu sampai penuh. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu ini kita kocok dulu supaya lebih rata ya. Nah, kira-kira warnanya seperti inilah. Enggak terlalu bening, enggak juga terlalu kuning. Jadi kalau terlalu kuning artinya teman-teman ngasih campurannya itu terlalu banyak atau terlalu pekat. Dan ini rasanya tuh asam. Jadi seperti bau jeruk ya. Jadi rasanya tuh asem. Kalau terlalu banyak teman-teman ngasihnya itu lovebird nggak mau minum karena rasanya sangat-sangat asem ya. Jadi disesuaikan aja teman-teman makanya, jangan terlalu kuning lah. Jadi ini nanti kita kasihkan ke air minum lovebird setiap hari. Nah, terus kalau teman-teman itu ada burung teman-teman yang sakit ya, dia kalau burung sakit kan biasanya nggak mau makan tuh teman-teman. Jadi teman-teman harus sepet atau loloh lovebird teman-teman itu dengan campuran air ini. Jadi teman-teman bisa pakai bubur loloh. Kalau saya biasanya pakai pur ayam 15 yang saya blender atau saya pakai Cerelac. Jadi Cerelac itu dicampur dengan air Vitacik ini teman-teman, kemudian kita loloh, dan itu dilakukan sampai burung ini kelihatan sehat lagi. Jadi bisa 3 hari itu berturut-turut selama 3 kali ya teman-teman loloh, supaya kondisinya cepat membaik. Karena kalau burung sakit itu kan dia nggak nafsu makan, jadi harus disepet dulu. Dengan campuran Vitacik ini maka burung teman-teman itu akan lebih cepat sehatnya atau pulihnya. Nah, setelah itu baru tuh teman-teman kasih setiap hari minuman ini, itu setiap hari ya, dan setiap pagi itu harus diganti. Jadi pagi ngasih, nah besok pagi lagi harus diganti. Jadi minuman ini jangan lebih dari sehari teman-teman, karena kalau lebih sehari itu nanti akan berlendir dan malah akan menjadi racun buat lovebird teman-teman. Jadi kalau teman-teman memakai minum, ngasih minum lovebird pakai vitamin itu setiap hari harus diganti, karena vitamin kalau udah lebih sehari dia akan berlendir dan nanti itu malah bisa menjadi racun. Kecuali air putih, kalau air putih mungkin bisa bertahan sampai 2 hari. Tapi kalau saya untuk air putih juga itu penggantiannya adalah setiap hari. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa ya, ini menyimpan. Jadi simpan di tempat yang tertutup teman-teman, yang rapat, karena ini kalau terbuka begini atau hanya kita lipat saja
itu nanti bubuknya itu akan menggumpal. Jadi nanti dia akan mengeras ya, menggumpal, itu susah untuk dikeluarkan dan itu bisa terkontaminasi ya, terkontaminasi dengan suhu dari luar ruangan. Jadi sebaiknya teman-teman simpan di botol atau botol kaca seperti inilah ya, yang penting tertutup. Nah ini disimpan kemudian ditutup rapat. Nah ini botol ini kan kedap udara teman-teman, jadi Vitatik yang kita simpan di dalam botol tertutup ini bisa bertahan sampai 1 bulan pun bertahan gitu. Artinya dia nggak kemasukan udara dan isi dari kemasan ini dia tuh nggak menggumpal dan aman untuk kita pakai di hari berikutnya. Nah dan setelah itu, nah ini kita akan berikan ke minumnya teman-teman. Jadi minuman yang sudah ada itu kita ganti, kita buang aja ya. Jadi ini kita berikan untuk setiap hari. Jadi kalau burung teman-teman kondisi sakit itu berikan setiap hari. Nah karena ini tuh vitamin ini pasti nggak habis teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasanya itu pakai airnya penuh, kalau pakai vitamin itu airnya sedikit aja, supaya juga dia nggak dipakai mandi, jadi supaya diminum saja. Nah ini juga kalau besok pagi itu nggak habis teman-teman, paling masih tinggal separuhnya aja ya. Jadi vitaminnya nggak sayang kebuang, karena pasti ada sisa. Dan ini besok pagi harus diganti, karena kalau nggak diganti nanti akan berlendir dan malah akan membuat kondisi burung semakin memburuk. Nah kalau untuk burung sehat sih teman-teman bisa pakai 2 atau 3 hari sekali ya. Tetapi kalau kondisi seperti ini, kondisi saat ini hujan, mungkin bisa setiap hari atau 2 hari sekali lah. Tetapi untuk minggu ini tuh saya pakai setiap hari itu selama 1 minggu, karena burung saya yang itu Josan itu dia sedikit kurang sehat ya, tapi sekarang udah mendingan, udah bisa nangkring ya. Jadi kemarin tuh dia ada di bawah, jadi dia itu nggak nafsu makan ini Josannya ini. Jadi dia tuh saya sepet menggunakan bubur serelak ya, dan air dari Vitatik ini. Dan setelah 3 hari disepet sudah aktivitas lagi. Nah sekarang untuk pemulihannya itu saya memberikan ini tuh 2 hari sekali. Dan untuk burung yang lain sama, karena 1 botol kan lebih kalau dipakai untuk 1 burung saja. Jadi ini kita berikan saja, dan jangan lupa untuk besok pagi kita berikan lagi. Nah kemudian untuk yang kandang ini juga kita ganti juga teman-teman. Nah ini sudah waktunya ganti juga ya airnya. Jadi ini sekalian kita ganti saja. Nah kalau untuk di kandang koloni ini kan burungnya banyak nih, ada sekitar 12 ekor. Jadi ini dipenuhin aja. Tetapi ini sama, besok pagi itu harus kita buang dan kita ganti yang baru. Nah begitu teman-teman. Jadi air minum ini bisa kita berikan setiap hari ya, selama 1 minggu lah. Tapi jangan terus-terusan selama 1 bulan kita pakai ini terus ya, jangan. Karena pasti semua vitamin atau obat itu pasti ada efek samping kalau kita makainya berlebihan. Jadi gunakanlah mungkin seminggu sekali ya,
dalam seminggu itu kalau kondisi burung ada yang sakit lebih baik menjaga daripada mengobati. Jadi kalau teman-teman burungnya itu lebih dari satu, kalau satu ada yang sakit kasih vitamin dan semuanya kasih vitamin selama 1 minggu. Nah, patokannya adalah burung yang sakit tadi teman-teman. Nah, kalau burung yang sakit itu dia sudah sehat, maka vitamin yang lain pun bisa di stop dulu supaya nggak over gitu. Jadi kalau yang sakit sudah diobatin dengan vitamin yang sama itu sembuh sehat, nah yang lain bisa di stop dulu. Nah nanti vitamin ini bisa diberikan itu 3 hari atau 1 minggu lah. 1 minggu setelah itu diberikan lagi selama 3 hari tuh berturut-turut, baru stop lagi. Jadi cara penggunaan Vitacik itu saya seperti itu teman-teman. Nah kalau teman-teman memakai vitamin lain ya bisa aja, tetapi dosisnya harus diperhatikan juga. Dan saya ingatkan sekali lagi, untuk pemakaian vitamin itu teman-teman harus ganti setiap hari. Oke, itu aja teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Sehat selalu dan semoga sukses ternaknya. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan lagi untuk informasi-informasi berikutnya. Dan satu lagi, video yang ada di dalam channel saya ini adalah pengalaman pribadi teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut atau khawatir dengan apa yang saya rekomendasikan ya. Yang penting adalah untuk pemakaian obat-obatan ataupun vitamin, teman-teman harus sesuaikan dosisnya atau jangan berlebih, karena obat apapun, vitamin apapun, kalau pemakaian dosisnya berlebih pasti akan berefek buruk pada lovebird kesayangan teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di channel Sevan PLC, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.